Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk dalam bahasan mengenai alternatif marketing. Oke, ini dalam rangkaian seluruh kegiatan AMC ya, AMC kita. Baik, ini saya ambil dari buku sebagian besar ya, dari buku Claw and Buck di chapter 10 tentang alternatif marketing program. Oke, jadi dengan uh, jenis yang alternatif ini gitu ya. Jadi tidak mainstream ya, tidak seperti program-program marketing umum seperti advertising atau sosial media digital itu, tapi ini cukup menarik dan baru begitu ya, makanya disebut sebagai program alternatif gitu. Tapi dampaknya, efeknya dirasa cukup atau bahkan efektif di beberapa kasus. Oke, jadi di sini kita sebagai pemasar itu bisa mencari gitu ya media-media baru, tempat-tempat baru atau cara-cara baru yang bisa mempertemukan kita dengan konsumen. Intinya produk kita muncul, produk kita hadir gitu dengan cara-cara yang kreatif begitu, dengan cara-cara yang baru gitu. Oke, ada banyak alternatif di sini yang kita bisa bahas, dan ini tentu berkembang terus dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang ditinggalkan dan akan ada muncul jenis baru gitu ya. Alternatif marketing ini tidak berdiri sendiri, bisa saja satu dan lain tools itu dilaksanakan secara bersamaan atau digabung juga dengan diintegrasikan gitu ya dengan program IMC yang mainstream gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Ini hanya sebagai alternatif dan pelengkap gitu, atau memang dilakukan bersama-sama lah intinya gitu ya. Oke, akan ada buzz marketing, guerrilla, lifestyle, experiential, product placement and entertainment, sama in-store dan komunitas ya. Nanti kita bahas isinya ini gitu. Oke, kita mulai yang pertama, ada buzz marketing. Ini sudah cukup populer sekarang. Jadi bagaimana kita mengupayakan gitu adanya word of mouth gitu ya, diucapkan langsung oleh orang yang sudah menggunakan produk kita. Intinya seperti itu. Oke. Sebenarnya yang baik itu adalah brand advocate ya. Jadi di sini ada jenisnya yang memang seseorang itu sudah memakai produk kita lalu menyukai gitu ya, dan dia men-share pengalamannya, testimoninya secara sukarela gitu ya. Ini yang bagus, jadi disebut brand advocate gitu ya. Ini kenapa dilakukan buzz marketing ini, karena memang ucapan seseorang atau testimoni seseorang yang dilaksanakan gitu ya, diucapkan langsung, itu bisa memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibanding iklan yang konsumen tahu bahwa ya ini propaganda gitu ya, ini memang disetting. Model iklan di commercial break misalnya, ya dia di setting, diarahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau pesan-pesan tertentu gitu ya. Tapi kalau brand advocate ini bisa menggunakan media sosial, media digital atau yang lain, itu dilaksanakan, diucapkan secara natural gitu ya, tidak disetting, sukarela gitu, dan orang tahu memang ini sungguh begitu ya, diupayakan seperti itu gitu. Jadi memang brand advocate itu atas inisiatif
si konsumen sendiri gitu ya. Nah, tapi ada yang setengah-setengah gitu ya, bukan bukan sukarela tapi juga bukan disetting seperti iklan yang sudah disiapkan skripnya, dipilih modelnya gitu ya, kemudian dilatih ucapannya bagaimana gitu, tidak. Yang kita kenal sekarang banyak disebut influencer, endorser gitu ya, KOL, Key Opinion Leader, itu yang secara um, banyak jumlahnya gitu bisa kita upayakan adanya influencer-influencer ini gitu ya. Tetap walaupun berbayar gitu, tapi masih lebih dirasa efektif gitu ya, punya dampak yang lebih dibanding iklan yang orang sudah tahu bahwa ini di-set gitu ya. Ada sedikit perbedaan antara ini dengan brand ambassador ya. Brand ambassador ini biasanya diartikan sebagai seseorang yang secara official mewakili sebuah brand gitu. Karakter pribadinya itu cocok dengan target market yang memang dituju oleh produk ini gitu ya. Kalau influencer atau endorser, KOL pun itu biasanya tidak satu gitu ya, mungkin bisa tidak terbatas gitu. Nah, kalau brand ambassador itu memang secara resmi dia ditunjuk, diangkat sebagai representatif dari sebuah brand gitu ya. Mungkin kita pernah tahu dulu ada Dian Sastro ya sebagai brand ambassador L'Oreal kalau nggak salah ya. Ada Luna Maya brand ambassadornya Lux ya, meskipun dia tersandung suatu kasus gitu. Itu juga bagi pihak pemasar perlu hati-hati memilih brand ambassador ya. Kalau di tengah jalan tentu ada kontrak, kalau di tengah jalan dirasa tidak baik image-nya, itu bisa di take down gitu ya. Key opinion leader ini juga agak sedikit berbeda dibanding influencer atau endorser dari kalayak umum gitu. Lebih dipilih dari public figure gitu ya, artis mungkin gitu yang memang dirasa punya kapabilitas dalam persuade khalayak lain gitu ya. Tapi jumlahnya bisa lebih dan tidak terikat kontrak secara kaku gitu ya. Kalau brand ambassador memang sudah ditunjuk dalam waktu 3 tahun misalnya gitu ya, dia menjadi official ambassador gitu. Kalau key opinion leader tidak ada ikatan yang terlalu kaku gitu, jadi bisa saja satu brand itu punya beberapa KOL gitu ya. Ya ini hanya pembeda-pembeda sedikit gitu ya. Kalau influencer endorser ini bisa dari khalayak awam gitu ya, masyarakat masyarakat awam gitu. Tapi kelebihannya adalah kalau kita bisa menggunakan influencer dari khalayak awam gitu, orang justru melihat ini by nature gitu ya, tidak terlalu dibuat-buat begitu, karena memang si influencer ini punya lingkaran pertemanan sendiri gitu ya. Ya mungkin saja ibu-ibu, mak-mak siapa gitu yang follower IG-nya sampai jutaan gitu bisa saja, tapi dia sebetulnya bukan artis, bukan public figure gitu, tapi memang dia punya komunitas yang banyak gitu dan dia bisa mempengaruhi gitu ya, dia bisa mengajak orang lain gitu. Ini masing-masing punya punya kelebihan lah gitu ya. Oke, satu lagi yang ini mungkin baru tapi mungkin juga sudah dilakukan tanpa sadar gitu ya. Company atau agency employee. Jadi karyawan sebuah perusahaan itu sebenarnya bisa menjadi buzzer gitu ya. Tidak perlu dibayar,
karyawan-karyawan yang mengupload cerita tentang perusahaannya, tentang produk yang dihasilkan perusahaannya di mana dia bekerja, itu juga bisa menjadi buzz marketing gitu ya. Karena orang tahu dia bekerja di sana, dia secara nyata mengetahui benar produk yang dihasilkan perusahaannya, dan dia punya lingkaran yang cukup luas gitu ya, pergaulan yang cukup luas, pertemanan, sehingga dampaknya juga bisa sangat baik begitu ya. Kalau agency employee mungkin di Indonesia belum terlalu banyak ya. Kalau agensi besar gitu mungkin masih oke. Saya nggak tahu, mungkin ada kode etik yang juga harus diperhatikan gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan, baik karyawan perusahaan maupun karyawan agensi tempat suatu produk ini dikerjakan gitu ya. Program IMC-nya. Tapi ini boleh dicoba gitu, karena orang melihat dan tahu ini produk memang dihasilkan oleh perusahaan tempat dia bekerja gitu ya. Jadi sekali lagi, by nature tidak dibuat, tidak disetting gitu ya. Walaupun ada, bisa kita buat company employees ini sebagai buzzer, ada program gitu. Tentu kalau mau dibuat sekedar sebagai encourage gitu ya, untuk mendorong, mungkin diberi hadiah atau imbalan kecil gitu bagi karyawan yang mau menyampaikan pesan tentang sebuah produk baru, misalnya launching gitu ya. Itu bisa dibuat program employee endorser ini gitu ya. Tapi tidak pun sehari-hari kalau employee atau karyawan ini melakukan atau mengupload gitu ya satu pesan tentang produk perusahaannya, itu sangat baik ya, dan tidak disetting gitu. Ya sudah, memang dia menyampaikan pesan apa adanya gitu ya. Ini cukup baik gitu, boleh dilakukan. Oke. Kemudian di sini ada dari Word of Mouth Marketing Association ini di Amerika ya. Mereka punya petunjuk apa saja sih yang boleh dan tidak boleh kira-kira gitu ya dilakukan oleh karyawan perusahaan maupun karyawan si agensi itu gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah memang tetap ada kejujuran gitu ya, ada kejujuran, ada tulus begitu, nggak dibuat-buat, hubungan antara si karyawan ini gitu ya, maksudnya dengan si konsumen gitu ya, dengan si konsumen, bahwa ya ini loh Anda konsumen, saya karyawan, ini saya bekerja di perusahaan ini. Nah, itu harus disampaikan secara terbuka dulu gitu di awal gitu ya, supaya orang tahu bahwa ini memang dia bekerja di sini gitu ya. Orang ya, kalau follower IG saja kita sebut ya, orang pasti tahu ya. Tapi kalau di blog misalnya, atau di artikel sebuah majalah atau YouTube misalnya gitu ya, yang siapa saja bisa melihat postingan dia gitu, itu bisa saja jadi misperception gitu ya. Pernah terjadi di sebuah perusahaan Walmart ya, di buku itu ada ceritanya. Maksudnya ada satu produk nggak salah, kemudian ada tampilan di sebuah blog meng-capture foto gitu ya, foto yang sangat baik begitu. Kemudian orang pada kagum gitu, ini fotonya bagus, ini gini-gini segala macam gitu ya. Tapi belakangan lalu kemudian orang mencetuskan gitu ya, oh ini ternyata emang fotografer yang di-hire oleh Walmart untuk memfoto gitu ya, mengambil gambar Walmart gitu ya, terang aja bagus gitu. Orang emang dia tuh
fotografer profesional yang dibayar gitu. Itu justru jadi kesannya itu tadi settingan gitu ya, emang dibayar gitu. Padahal waktu foto itu muncul di blog dia gitu, di blog dia apa di mana gitu ya, itu orang nggak kenal dia itu siapa gitu ya, dianggapnya masyarakat biasa begitu yang mengambil foto lalu ih bagus ya gitu. Itu kesannya lebih lebih alami tadi gitu ya. Berbeda sekali begitu orang tahu bahwa dia ini fotografer profesional gitu yang di-hire oleh si Walmart gitu. Langsung drastis berubah pandangan orang gitu ya. Itu makanya kalau memang mau menggunakan buzzer ini dari pihak internal gitu ya. Internal tuh bisa karyawan, agent, profesional yang dibayar tadi si kayak fotografer itu disebutkan di awal gitu ya, bahwa ini saya diminta atau mewakili perusahaan ini gitu untuk mengambil gambar, untuk menceritakan, untuk apa-apa gitu ya. Jadi orang nggak merasa tertipu, dipikirnya ini alami, bagus, ditampilkan gitu, nggak taunya oh dibayar gitu ya. Itu walaupun sama gitu ya, tapi kalau diucapkan, disampaikan di awal itu orang bisa lebih menerima gitu. Oke, yang kedua jujur dalam berpendapat gitu ya. Jadi memang terbuka saja, bahkan kita kalau di komunikasi kan ada teori two side gitu ya. Jadi dari dua sisi. Ceritakan saja kebaikannya, keburukannya, kelebihannya, kekurangannya gitu. Itu yang akan justru membuat orang ini balance ya, nggak cuma cerita bagus-bagusnya aja gitu ya, terang aja dibayar gitu kan. Bisa sedikit kita berikan misalnya ini kok tapi agak kurang cocok di aku ya, betul mungkin karena kulitku kering atau apa gitu misalnya ya. Ini tapi kalau untuk kulit normal bisa misalnya gitu ya, atau apalah gitu ya yang sedikit kekurangan tapi sebenarnya ada solusinya gitu ya. Oke, kalau gitu berarti gini caranya atau apa gitu ya. Oke, kemudian oh ini tadi ya yang saya cerita honesty of identity. Jadi benar-benar disampaikan identitas si buzzer ini gitu ya. Kita secara terbuka menyampaikannya dulu di awal. Oke, khusus untuk employer branding, jadi ini bisa dilakukan untuk sebenarnya dua arah gitu ya. Ada kalanya sebuah perusahaan menyampaikan iklan gitu atau pesan lah, info lah gitu ya, untuk merekrut gitu, untuk merekrut karyawan gitu. Tapi dengan berbagai kalimat yang dikemas baik, orang maksudnya si konsumen ini juga bisa jadi tertarik gitu ya. Ih asik kali ya kerja di perusahaan ini gitu. Oh ini bagus ya produknya gitu. Kalau dia bisa memberi remuneration gitu ya, memberi kesejahteraan yang baik kepada karyawannya, tentu produknya juga baik seperti itu ya. Bagaimana orang senang bekerja di perusahaan itu, gajinya tinggi, didapat dari mana? Pasti karena bisnisnya bagus gitu ya. Bisnisnya bagus ya berarti produknya bagus. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tunjukkan bahwa perusahaan itu memperhatikan karyawannya gitu ya, dan di sisi lain ini bisa juga diperkuat dengan media sosial sekarang. Karyawan itu di-encourage untuk men-share gitu ya, bagaimana pengalaman mereka bekerja di perusahaan ini gitu ya. Dengan positif word of mouth ini, konsumen juga akan melihat bagaimana keberhasilan gitu ya. Ya intinya reputasi lah gitu ya, reputasi perusahaan itu baik begitu, bisa dilihat dari karyawannya gitu ya. Mungkin contoh di Indonesia perusahaan-perusahaan apa yang menjadi incaran para new employer ini gitu ya,
pengen deh kerja di sini, pengen kerja di situ gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang perusahaan ini baik gitu ya. At the end, konsumen juga akan mengambil kesimpulan bahwa produknya bagus gitu. Oke, ini juga sangat sangat baik. Ada 3 tahapan untuk buzz marketing ini. Yang pertama, inoculation ya, jadi bagaimana produk itu mulai diperkenalkan, kemudian incubation, jadi mulai digunakan gitu ya oleh beberapa tadi influencer, endorser gitu, apa sampai ke advocate gitu ya. Dan infection ini tahap ketiga yang begitu sudah meluas begitu menjadi viral bahkan ya digunakan oleh banyak orang ya. Ini secara tahapan. Oke, ada precondition yang perlu disiapkan juga gitu ya. Tidak semua lalu berhasil menggunakan buzz marketing gitu ya. Tentu secara umum produknya itu juga harus bagus. Bagus dalam arti unik, punya kelebihan, ada positioning yang jelas ya. Seperti di awal-awal kita sampaikan IMC itu susah kalau produknya sendiri nggak punya branding yang kuat gitu ya. Jadi kita harus aware bahwa produknya ini juga harus unik dulu gitu ya, baru, beda dari yang lain, lebihnya dari sisi apa gitu harus ada dulu gitu ya. Jadi memang dia harus punya keunggulan dibanding produk sejenis gitu. Nah, kemudian iklan ya, iklannya sendiri kan makanya tadi saya bilang buzz marketing ini tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi mungkin memang didukung oleh iklan juga yang memorable gitu ya, bisa mempengaruhi, berbeda dan unik gitu ya. Jadi si iklannya sendiri ini juga harus seperti itu. Dan ada keterlibatan ya, ada keterlibatan dari konsumen dengan si brand figure ini gitu ya. Itu yang perlu dilakukan preconditionnya gitu. Oke, nah ini ada sedikit apa namanya variasi lah gitu ya. State marketing ini yang bisa kita lakukan secara diam-diam gitu ya. Tetap oleh seseorang gitu yang kita tunjuk gitu ya. Ada organizer-nya juga gitu, tapi akhirnya melebar, meluas menjadi word of mouth tadi gitu ya. Nah, cuman dilakukannya secara diam-diam, tidak terlalu nyata, terlihat, justru membuat orang penasaran misalnya gitu ya. Apa namanya bisa dilakukan gitu. Contoh nih ada di buku itu diceritakan bagaimana kalau sebuah kamera mau memperkenalkan gitu produknya, disebarlah beberapa orang gitu ya di area pariwisata gitu, kemudian pura-puranya dia itu minta tolong difotoin gitu. "Tolong Mbak bisa foto ini saya pakai kamera saya," gitu, gini-gini gitu ya. Cekrek cekrek, nah habis itu "Bagus nggak?" "Bagus." "Ih bagus ya, gini gini." Terus dia tuh cerita tentang si kamera baru ini gitu ya. "Iya nih brand ini gini gini gini," gitu. Nah jadi apa namanya, secara tidak sadar orang-orang di area tertentu itu ternyata apa, supaya tahu gitu ya, ini ada produk baru gitu. Ceritakan gitu ya, apa namanya, kepada orang-orang yang memang targeted gitu. Ada juga cerita tentang, seorang apa sih, calon pengantin ya, yang punya masalah dengan rambut gitu, terus dia udah mau hari pernikahannya gimana-gimana gitu, terus dia upload di media sosial gitu, terus dibalas oleh sebuah produsen sampo apa gitu ya, eee, yang akhirnya kasih solusi, "Oh gini aja supaya rambutmu bagus, ini udah mau hari pernikahan gini gini gini," gitu ya. Nah, solusinya itu oleh si produsen gitu. Cuman hati-hati itu yang tadi saya bilang, jangan lalu dibuat seolah-olah ini bukan dari produsen. Kalau memang dari produsennya, sebutkan gitu ya, "Oh turut prihatin dengan masalah yang Kakak Kakak alami," gitu ya. "Ini kami dari
Unilever misalnya atau dari Sunsilk apa ini kita ada gini-gini produk perawatan rambut gini-gini, silahkan dicoba semoga berhasil kayak gitu ya. Tapi sebutkan bahwa ini memang, dari si produsen gitu ya. Kemudian, contoh lain, launching mobil ya, nggak ada iklan, nggak ada apa dulu gitu, tiba-tiba di jalanan itu rame, mobil Toyota ini gitu ya, di jam-jam, sibuk gitu, jam berangkat kantor, pulang kantor, misalnya saja di Jalan Sudirman, Tamrin gitu ya, ini kok tiba-tiba banyak nggak konvoy ya, kalau konvoy kan, kelihatan di setting gitu ya. Ini kok tiba-tiba di sini ada mobil Toyota ini, apalah sebut Fortuner kayak atau apa gitu ya. Ini kok ada ini, terus tiba-tiba di sini juga ada lagi, kok banyak ya gitu. Orang nggak sadar diterpa oleh apa namanya mobil-mobil ini gitu ya di daerah-daerah padat gitu. Nah, baru nanti berapa hari kemudian oh ada launching resminya gitu ya. Tapi orang sudah tertepak dulu gitu ya, malah di-setting lagi bisa, ini kenapa terus jadi bahan diskusi gitu ya, mungkin kita sendiri yang mancing di Twitter atau di Instagram gitu ya. Ini kok aku lihat rame banget ya ada mobil baru ini apa sih gitu ya. Terus dijawab oleh si Toyotanya gitu ya, "Iya nih kita baru mau launching, produk ini," gitu, tapi memang sudah ada beberapa eh, apa namanya konsumen premium gitu yang sudah boleh membeli gitu ya, mendapat privilege untuk membeli terlebih dahulu gitu. Aduh bagus ya gini-gini, mau dong, gue juga mau. Oh iya tapi ini inden 7 bulan gitu misalnya ya. Jadi dibuat, kesan, langka gitu ya, semakin scarcity gitu ya, kelangkaan itu semakin tinggi, orang justru makin, terpancing untuk berburu gitu. Jadi, "Aduh mau dong gini, iya nih tinggal berapa," gitu misalnya ya, limited edition kayak gitu tuh, eee, bisa dilakukan ya. Tapi maksudnya stealth marketing ini secara diam-diam mencuri perhatian gitu, orang nggak sadar ya. Dilakukan juga dulu di Amerika waktu KFC mau me-launching roasted chicken ya. Dia kan fried chicken tapi terus dia mau buat varian roasted gitu. Itu disebar orang dengan pakaian seperti Colonel Sanders gitu ya. Ya emang orangnya gendut gitu ya, gendut terus kayak kakek-kakek gitu pakai kacamata, jenggot, baju putih, pakai tongkat gitu ya. Itu si Colonel Sanders itu disebar di New York di beberapa tempat keramaian sampai orang tuh bingung gitu, di bis ada, di MRT-nya ada gitu ya, di mana-mana jalan ada. Ini kok tiba-tiba banyak Colonel Sanders, ini apaan ini gitu ya. Oh nggak taunya hari itu eh apa si KFC launching roasted chicken ya, itu pernah tuh dilakukan. Oke, baik. Yang kedua kita lihat di sini ada gerilya marketing ya. Gerilya itu kalau zaman Indonesia sebelum merdeka itu kan ada gerilya dengan bambu runcing gitu ya. Itu maksudnya apa? Dilakukan secara cepat gitu dengan biaya yang tidak mahal ya, biayanya terbatas. Jadi nggak perlu mahal-mahal bayar iklan, beli space di commercial break TV gitu ya. Secara sederhana kita bisa lakukan, dengan biaya murah tapi hasilnya cepat gitu ya, kira-kira gitu. Nah, bagaimana supaya berhasil? Taktiknya itu memang perlu kreatif, ada, hubungan yang sudah, cukup kuat gitu dengan konsumen, dan memang kita, perlu mencoba cara baru ya. Jadi ini kita kombinasikan antara medianya yang baru, kemudian iklan tetap kalau mau ya diperkuat, PR-nya juga, sama PR tuh maksudnya ya kita ada media, konferensi pers, ada publicity kayak gitu ya. Dan intinya ada surprise gitu ya, ada surprise untuk, mendapat konsumen gitu. Memang di sini, melibatkan, interaksi hubungan dengan konsumen, bukan cuman, sekedar mengirim pesan ya. Nah, caranya gimana? Kita menjangkau mereka itu,
ke tempat-tempat yang mereka banyak kunjungi gitu ya, di mana mereka tinggal, di mana mereka bermain, bekerja gitu ya. Dan caranya itu sedikit hampir seperti style marketing tadi ya, dengan cara yang tidak mencolok gitu ya, tidak terlihat. Nah, ini ada perbedaan di buku itu ya tentang tradisional marketing dengan guerrilla marketing gitu ya. Intinya memang dilakukan oleh small business gitu, tidak untuk perusahaan besar mungkin gitu ya, yang terbatas gitu biayanya ya, tapi memang tetap menghasilkan keuntungan gitu. Kalau di tradisional itu ya lebih kepada berdasarkan logik gitu ya, apa produk ini bagaimana berbedanya, keunggulannya gitu. Tapi kalau di guerrilla itu lebih pada psikologi dan human behavior-nya. Jadi ada sisi emosional gitu ya, ada sisi human touch gitu yang itu banyak di package strateginya ya. Ini sedikit perbedaan ya bisa kita lihat. Jadi intinya uh, terlihat bagaimana membantu si konsumen gitu ya, bukan cuma sekedar ini logo mau jualan barang ini gitu, enggak ya. Oke, kita lihat di sini alasan kenapa perlu menggunakan guerrilla marketing ya. Memang supaya ada cara-cara baru, nggak yang gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kita lakukan yang kreatif gitu, dan memang dilakukan untuk interaksi ya, interaksi dengan konsumen. Kalau iklan itu kan tidak ada interaksinya ya, ya udah pasang aja iklan gitu kan ya. Nah kalau di guerrilla itu intinya kita bisa berinteraksi ya, bisa terjangkau gitu, all customer bisa mencoba di tempat-tempat tertentu gitu ya, dan memang menghasilkan buzz gitu. Jadi lalu menjadi pembicaraan, ada timbul word of mouth gitu ya. Nah, di sini sangat baik akan tercipta hubungan dengan konsumen. Kita bisa catat mereka atau orang-orang yang tertarik gitu ya, kemudian kita follow up seperti itu ya. Ini contoh di sebuah brand permen ya, permen pelega tenggorokan. Dia itu buat guerrilla marketing ini di mall-mall gitu ya, di tempat-tempat shopping center gitu. Diumumkan sih memang, silakan ini kami ada permen baru gitu dari beberapa perusahaan kami, silakan Anda beli beberapa, nanti perhatikan di mall ini kalau ada orang batuk, Anda berikan gitu ya, Anda tawarkan permen ini, siapa tahu yang batuk itu adalah agent kami gitu ya. Kalau Anda beruntung, Anda dapat sekian ratus ribu gitu misalnya ya. Itu berhasil serentak di suatu tanggal hanya di jam tertentu gitu ya, dibuat seru kayak gitulah gitu ya. Itu yang kemudian banyak nih orang-orang yang beli-beli nih gitu ya, beli di toko gitu, bawa dikantongin, begitu ada orang batuk dikasih gitu. Dari 10, mungkin 10 atau 100 orang batuk, itu hanya satu yang memang benar-benar dari agent itu gitu ya. Tapi 99 yang lain kan jadi tahu, oh ini ada permen baru nih, gue batuk dikasih ini, oh bolehlah dicoba ya. Ini gabung dengan experiential juga nih nanti ya. Oke, jadi itu yang pernah terjadi gerilya di sekian puluh, mungkin kalau Indonesia ya sekian puluh provinsi, sekian ratus mall gitu, serentak tiba-tiba ada orang tuh kenal ada produk ini gitu ya. Sangat berbeda kalau kita, "Ini halo halo, gue ada produk baru nih, permen bergantung." Siapa nih gitu, ya udah lu aja jualan gitu kan. Tapi kalau ini kan ya itu yang dimaksud gerilya gitu, satu-satu, dan armadanya kita kita mendadak serentak punya armada ratusan bahkan mungkin jutaan orang gitu ya, serentak bukan free sih, nggak bayar mahal ya, kita hanya bayar mungkin 100.000 atau 300.000 untuk orang yang memang beneran ngasih permen itu ke si agent ini gitu ya. Oh ya, makasih. Jadi di lift atau di eskalator ada orang batuk dikasih gitu kan.
Wah iya, Anda beruntung, saya memang agennya brand ini sekian ratus ribu untuk Anda, selamat, kayak gitu ya. Cekrek-cekrek difoto masuk media sosial, jadi viral lagi, ya kayak gitu. Oke, jadi ini yang disebut gerilya, ya. Oke, yang ketiga lifestyle ya, lifestyle marketing ini bagaimana program dilaksanakan program marketing dalam suasana yang lebih santai. Memang menjadi keseharian konsumen gitu ya, melakukan activity tertentu, lalu kita masuk di dalam kegiatan-kegiatan mereka gitu ya. Focal point dari lifestyle marketing ini adalah kita cari tempat gitu ya, di mana si konsumen itu memang banyak berkumpul dalam suasana rileks gitu ya, menghibur gitu, banyak banyak sosialisasi di sana, kumpul-kumpul, arisan gitu ya, santai, ada suatu acara, terus kita nyocokin gitu, nih produk kita bisa nggak nih masuk ke target market itu gitu ya. Banyak sekali kalau ini saya udah adjust contohnya ya, kalau di luar tuh macam-macam sih, ada garage sale, ada flea market gitu, mungkin kalau di Indonesia nggak ada ya. Kalau di kita tuh ada bazar tuh, suka ya, suka bazar gitu, terus kita bisa bisa ikut di sana ya. Yang lebih besar lagi mungkin ya kayak festival musik, pentas seni anak-anak sekolah gitu ya, ini kita masuk ke sana gitu. Ya pameran-pameran, fashion show gitu ya, atau kalau yang di desa-desa ada pasar malam di daerah-daerah ya, pasar malam gitu, atau arisan ibu-ibu. Kita tahu nih si ibu-ibu ini sekali arisan sekian banyak orang gitu, terus udah kita masuk demo panci lah, apa gitu ya, produk kecantikan apa nih ibu-ibu nih kita bisa lakukan tes kulit gratis gitu ya, misalnya kulit ibu apa nih cenderung kering atau apa, ini produk kami ini, ada konsultasi gratis dengan beautician kami kayak gitu, ujung-ujungnya jualan gitu ya. Ada beauty class gitu ya, itu bisa juga, ada apa macam-macam lah, kelas-kelas yang bisa diikuti orang gitu ya, lalu produk kita masuk gitu ya. Pertunjukan, sport event itu paling umum lah ya, olahraga. Tidak harus yang olahraga resmi gede olimpiade, Asian Games gitu, enggak ya, olahraga-olahraga di kampung-kampung 17-an, panjat pinang gitu ya. Itu terus produk kita masuk gitu. Nih panjat pinang, kalian tahu nggak sih panjat pinang? Masih ada nggak sih sekarang? Ada lah ya. Oke, jadi panjat pinang nih yang paling besar hadiahnya dapat motor gitu misalnya ya, disponsori oleh ini gitu. Oke, lomba-lomba gitu ya. Intinya cari tempat yang banyak crowd-nya gitu, banyak kerumunan, berdampak positif, tidak terkesan terlalu hard selling gitu ya, lebih pada ini loh kami ikut terlibat di dalam keseharian konsumen gitu ya. Oke. Baik, kemudian hampir serupa sih, ini ada yang disebut experiential marketing, ini tapi lebih penekanannya pada pengalaman gitu ya. Kalau di lifestyle itu bisa saja masih ini saya, kamu di sana gitu ya. Ini gue nawarin lo kalau tertarik beli gitu ya, masih seperti itu. Kalau experiential itu sudah lebih ada keterlibatan, ada pengalaman yang dirasakan langsung gitu ya. Di sini ada direct marketingnya, jadi langsung berjualan, kemudian personal sellingnya juga dipakai, jadi memang harus ada orang-orang yang secara terampil menjadi tenaga penjual untuk menawarkan. Ada sales promotionnya juga, diskon, bonus, potongan harga, diskon atau potongan harga sama ya. Ada bundling ini itu gitu ya, voucher gitu, sales promo lah kira-kira itu tetap ada di sana, digabung gitu ya di dalam supaya menarik experiential marketingnya ini gitu ya. Oke, contoh yang umum kita bisa berikan free sampel gitu ya di dalam sebuah event, ada food
Jadi kan orang langsung nyoba gitu ya. Kemudian ada food testing. Coba nih Bu, kita mau launching ada coklat baru nih. Coba Ibu rasain deh. Kira-kira enak nggak? Kurang apa menurut Ibu gitu ya. Terus oke, ini kami ada voucher ya. Nanti tanggal sekian launching, Ibu bisa datang potongan sekian persen misalnya kayak gitu ya. Test drive ini banyak sekali melakukan untuk target potensial gitu ya, orang udah tertarik untuk beli mobil, terus ya udah kita kasih free ya, pasti ini free ya, test drive atau real estate visit ya, orang mau beli rumah di apartemen gitu, ini coba silahkan datangi contoh unit contoh gitu ya, yang udah ada sudah ada furniturnya, udah ada ini interiornya bagus gitu ya, padahal sih aslinya masih kosong, beda banget gitu ya. Kalau kita lihat apartemen, oh bagus ya, ini sudah didesain interiornya begini gini gini gitu ya. Padahal kan jualnya kosongan gitu. Tapi it's okay gitu ya. Bagaimana orang bisa merasakan, oh oke, nanti kalau saya beli apartemen ini kira-kira segini nih luasnya gitu ya. Dia kan rasakan sendiri. Sangat berbeda kalau dia hanya lihat brosur ya, apalagi apartemen sekarang dijual kan masih tanah ya. Cuma jual brosur aja. Nanti sekian tahun baru serah terima gitu. Oke, jadi real estate visit itu kalau memang belum nggak apa-apa, kita hanya rumah contoh gitu ya. Kalau emang beneran udah ada ya bagus gitu ya. Open house ini bisa dilakukan untuk banyak perguruan tinggi ya, sekolah-sekolah ya, elementary school apa dari segala tingkat lah gitu ya. Bisa open house ngelihat nih sekolah kami begini fasilitasnya, ada kolam renangnya, ada fasilitas laboratorium, ada ini segala macam gitu ya. Ini contohnya murid-murid belajar di sini begini, ini guru-gurunya gitu ya, itu banyak dilakukan ya open house. Atau kalau sekarang lagi pandemi begini bagaimana nggak bisa offline, sekarang banyak virtual tour, oke, virtual tour, jadi secara online orang bisa melihat gitu ya, oh ini tempat ini begini gitu ya, dilakukan secara online. Cooking class itu juga bagaimana menampilkan sebuah produk ya di dalam satu demo gitu. Jadi misalnya tadi ibu-ibu arisan, ini kita punya produk, langsung dicoba gitu ya, misalnya kompor lah atau food processor apa gitu ya. Jadi langsung mengalaminya gitu ya, experience gitu. Factory visit ini juga banyak, mulai dari ya tergantung targetnya ya, target marketnya, bahkan anak-anak pun sekarang banyak sekali diberikan satu program factory visit gitu ya, mulai dari jalan-jalan ke Jeko gitu ya, ngelihat gimana donat dibuat gini kan, besok-besoknya minta Jeko terus gitu, atau ke Faber-Castell gitu yang buat pensil warna gitu ya, alat menggambar gitu, anak-anak SD mana Al-Azhar. Kayak anakku dulu pernah ikut ke factory visit Faber-Castell di Bekasi, rame-rame rombongan sini, pakai ini ada lomba mewarnai gini-gini, dapat dapat goodie bag gitu ya. Ya udah terkenal nama itu, bawa pulang, ibunya bapaknya tahu ada brand ini, besok-besok beli brand itu gitu ya. Oke, jadi ini bagaimana program marketing dilakukan dengan cara langsung si konsumen ini mengalaminya gitu ya, sangat berbeda dengan iklan. Ya iklan ini kami ada Faber-Castell mewarnai pakai pensil warna gini-gini di TV gitu kan ya. Ya kayak apa, gimana, kurang ada keterlibatan dan pengalamannya pun tidak ada gitu ya. Ya tujuannya benar-benar agar konsumen itu punya pengalaman langsung ya. Kalau ada pertanyaan dia bisa langsung ajukan, dia bisa mengenal produk itu lebih dekat gitu. Oke. Nah, tahap-tahapannya untuk experiential marketing ini adalah kita harus pilih dulu nih segmen yang jelas dan spesifik ya, nggak bisa
mau factory visit ke Faber-Castell siapa aja nih semua gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik dari semua kalangan, ya enggak juga gitu. Ini siapa penggunanya gitu ya. Lebih banyak di anak-anak SD, kelasnya juga seperti apa gitu. Maaf, jadi mungkin Faber-Castell harga satunya seberapa gitu ya, sekian puluh ribu misalnya. Siapa sekolah-sekolah mana yang anak-anaknya mampu punya buying power beli pensil warna sekian rupiah gitu ya. Oke, jadi harus jelas dulu spesifik segmennya itu siapa gitu yang memang punya minat dan ada buying powernya gitu, akhirnya juga bisa beli gitu. Seperti tadi Jeko itu factory visit ditawarkan ke sekolah-sekolah kelas menengah at least gitu ya. Jadi karena supaya nanti di kemudian hari anak ini minta Jeko, ya bapak ibunya punya punya buying power untuk membeli Jeko dengan harga sekian gitu ya. Jadi kelas sosial, umur, bahkan mungkin jenis kelamin, gender, minat gitu ya, kebutuhan gitu, itu harus disesuaikan gitu. Kalau kita mau buat demo atau cooking class nawarin food processor, ya harus ke ibu-ibu kan gitu. Ibu-ibu yang arisannya berapa sekali ngocok gitu ya, karena food processornya harganya 3 juta, 5 juta misalnya gitu ya. Sekarang kan ada yang cold press juice itu ya, jus yang nggak pakai ya gitu deh, supaya tetap sarinya gitu ya. Cold press juice itu kan harganya minimal berapa dulu, 2 juta, sekarang lebih kali ya. Oke, jadi itu apa namanya, pemilihan segmen pasarnya itu harus harus tepat gitu ya. Waktu dan tempat itu juga harus pas gitu ya, yang memang melibatkan konsumennya ada di sana gitu ya, bisa dapat crowd-nya gitu, yang sesuai gitu ya, dan mereka bisa terlibat secara emosional dan logik itu, maksudnya, iya ya betul ya, ini kalau begini ya jadi begini ya. Kenapa nggak pakai blender biasa kalau mau buat apa namanya jus buah gitu ya, karena kalau blender begini gini gini, ini lebih baik pakai pakai juicer ya, juicernya juga yang seperti ini misalnya kan gitu ya. Oke, nah pastikan pengalaman ini bisa menunjukkan kelebihan atau janji-janji dari si brand ini, dan memang menjadi representatif yang baik gitu ya acara itu, dan orang yang ditunjuk bisa mewakili brand itu dengan baik gitu. Oke. Yang kelima ini ada product placement ya, dan brand entertainment. Ini menempatkan produk kita dalam sebuah acara gitu ya. Biasanya film, program TV, entah sinetron, entah apa tuh namanya, acara-acara lah ya, acara-acara TV seperti itu, ditaruh aja gitu ya. Ya kayak Indonesian Idol, tiba-tiba ada banner, ada signage di meja jurinya, ya kayak gitu. Jadi secara nggak langsung konsumen atau audiens itu terterpa dengan produk itu ya. Tiba-tiba minumnya pakai dari minuman apa gitu ya, kayak gitu, yang jadi masuk ke dalam program acara gitu ya. Tujuannya ya supaya aware aja gitu ya, semakin banyak ada repetition, ada pengulangan di mana-mana, itu menjadi lebih bagus gitu ya. Mungkin yang sering muncul tuh apa sih sekarang? Si Cepat ya. Si Cepat itu ada aja di Indonesian Idol, di podcastnya Deddy Corbuzier lah gitu ya, di mana lagi tuh dia. Si Cepat tuh sedang banyak product placement nih dia ya. Lebih dalam lagi kita sebut brand entertainment. Jadi ini sudah menempatkan brand kita itu dalam alur cerita gitu. Kalau placement itu cuma sekedar ya udah ditaruh aja, mejeng ada apa signage yang ditaruh di meja gitu ya. Ya orang lihat tapi sebenarnya nggak ada kaitannya, nggak ada urusannya gitu ya. Nah kalau
entertainment ini memang sudah masuk ke dalam alur cerita gitu ya. Jadi di dalam film gitu misalnya memang alur ceritanya dia makan di restoran ini misalnya gitu ya, atau dia naik mobil Harley Davidson tuh di Amerika banyak sekali masuk ke film ya. Jadi orang tahu gitu ya, ditunjukkan bahwa ini motornya Harley Davidson gitu. Oke, jadi masuk ke film, ke TV show juga ya, atau ya media hiburan lain yang benar-benar masuk ke dalam alur cerita gitu ya, ke jalan cerita, bukan sekedar placement. Oke, ini bisa dilakukan. Kemudian in-store marketing ini ditempatkan di toko ya, di toko, di department store-nya, atau di store-nya gitu ya, di supermarket bisa kita kerjasama dengan pihak supermarket. Tapi sekarang sayang sekali banyak supermarket tutup dan mau tutup gara-gara pandemi. Oke, ini kalau memang masih bisa dilakukan, terbukti efektif karena konsumen itu membuat keputusan itu sekitar 60% pada saat berada di toko. Jadi bisa saja dia di awal di awal itu dia tidak punya rencana untuk membeli, tiba-tiba dia masuk ke supermarket lalu beli. Atau bisa juga dia sudah punya kebutuhan, saya mau beli shampoo misalnya, tapi dia belum punya preferensi mau beli brand apa ya. Atau bahkan dia sudah punya intention untuk membeli brand A, tiba-tiba begitu di store berubah jadi brand B. Itu sangat bisa ya. Jadi keputusan membeli itu banyak sekali dilakukan di tempat gitu ya. Oke, caranya gimana? Kita bisa punya POP ya, point of purchase. Jadi banner, display gitu ya, yang diletakkan dengan cara menarik, disampaikan dengan cara menarik di store gitu ya. Bisa diletakkan di kasir, kita suka lihat ya kenapa ini di kasir ada ini ya, karena memang mendorong impuls ya. Bahkan di beberapa toko, mungkin di Alfa, Indomaret, Perindo gitu, sekalian bunda ini lagi diskon, ini beli ini dapat ini kayak gitu ya, yang decision makingnya dilakukan benar-benar di kasir gitu ya. Ya dari sekian yang ditawarkan mungkin berapa persen berhasil ya. Ada yang strictly enggak gitu ya, tapi ada juga oh iya boleh sekalian gitu ya. In-store signage ini ditampilkan dengan warna dan ukuran yang mencolok, menarik, intinya benar-benar eye catching gitu ya, supaya orang nengok gitu. Bisa juga bundling dengan produk lain ya, sesama umbrella brand. Jadi kayak Unilever gitu misalnya, itu kan disebut umbrella brand, dia punya beberapa brand di bawahnya gitu ya. Misalnya Sunsilk bundling dengan sabun apa gitu ya misalnya ya. Kayak itu kan bisa ya. Mungkin bahkan Dove ya, kayak Dove itu kan dia ada shampoo-nya, ada sabunnya kayak gitu ya. Itu di display dengan menarik ya, itu bisa dilakukan. Bahkan demo itu juga banyak dilakukan di in-store marketing dengan SPG ya, dengan petugas yang memang ditunjuk untuk lakukan itu ya. Bisa juga co-branding dengan merek lain, ini banyak juga dilakukan ya. Misalnya Nestle, produk Nestle co-branding dengan Unilever gitu ya, bisa. Oke, nah ini jadi packaging, POP, POS itu yang bisa kita maksimalkan ya. Banyak nih di sini misalnya free ya, free mailbox, atau ada goodie bag yang bisa didapatkan nih untuk anak-anak gitu ya. Produk-produk yang packagingnya dibuat dengan gambar-gambar kartun gitu ya. Banyak sekali co-branding ini dengan Disney gitu ya. Produk
makanan, produk sikat gigi, apa saja gitu, tapi packagingnya Disney gitu ya. Kita beli license yang bener sih ya, atau kalau di Indonesia mah suka suka ajaib gitu, tiba-tiba ada Marvel, ada Frozen, ada tokoh cerita-cerita anak-anak itu lagi terkenal apa gitu, terus ya udah tiba-tiba muncul aja di packagingnya gitu ya. Ya yang bener sih harusnya kita beli beli license gitu ya, jadi copyrightnya kan tetap tetap harus dihormati gitu ya, jangan terus ya udah asal pasang aja gitu ya, itu kurang baik lah etika bisnisnya ya. Bisa juga dengan celebrity sign ya, jadi tanda tangan artis ini di endorse oleh apa namanya, expertise apa gitu ya. Nah, ini hanya terbatas limited edition packaging. Ini kita lagi launching produk ini hanya 100 atau 1000 yang packagingnya ditandatangani langsung oleh artis siapa gitu misalnya ya, tentu yang lagi terkenal. Oke. Shop and Go ini juga bisa gitu ya, jadi langsung apa namanya, dicoba gitu, Anda datang ya, demo gitu, bisa langsung dibeli kayak gitu deh. Oke. Produk desain, jadi bukan hanya kemasannya tapi desainnya itu juga harus bagus. Produk desainnya ya, desain produknya. Jadi misalnya produk ini ada produk apa sih, piring ya, produk piring, mangkok kayak gitu ya, Chinaware itu ada desain khusus gitu ya, special artnya gitu. Jadi ya mungkin kalau mau seasoning ya, kaitannya dengan lagi Asian Games, lagi ada hari apa, hari kesehatan, hari apalah gitu ya, hari bumi kayak gitu, yang lalu didesain khusus terbatas di produk kita ya. Vending machine ya, ini juga bisa misalnya langsung pakai ada free Photoshop ya. Oke, jadi vending machine beli minuman gitu ya, ada free Photoshopnya juga, kayak photo booth gitu mungkin ya. Ini apalagi nih, exclusive room untuk exclusive member. Jadi di tempat-tempat tertentu gitu ya, untuk eksklusif member ini ada ruang khusus gitu misalnya ya. Jadi di store-nya ya bisa dibuatkan tempat seperti itu. Based on product, toll free ya, jadi bisa bebas pulsa ya kayak gitu. Facelift at the salon, oh nih ya, jadi bisa ada apa, dicoba langsung ya seperti itu. Ini sih beberapa ide aja. Oke. Yang ketujuh ini ada brand communities, jadi interaksi atau program marketing yang kita lakukan kepada konsumen di komunitas yang memang sudah ada ya, kita cari. Mungkin kalau kayak di Indonesia itu banyak apa, car owner ya, jadi pemilik mobil apa, brand Pajero gitu ya, itu kan ada Pajero Owners Club apa, POC ya kayak gitu, komunitas pemilik mobil apa gitu ya, itu banyak. Jadi kita bisa masuk ke sana, ada yang disebut sense of identity. Jadi ini lo gue gitu kan ya, ini lo saya gitu yang punya mobil ini gitu. Jadi ada sifat inclusion gitu ya, beda sama yang lain gitu. Oke. Perlu ada diciptakan keuntungan buat anggota ya, yang menarik, tentu juga untuk konsumen lain yang belum bergabung. Oke. Berikan sesuatu yang nggak ada di tempat lain ya. Dan ada tentu representatif dari perusahaan kita yang masuk ke dalam komunitas itu gitu ya. Ya bukan maksudnya mau mata-matain atau apa, tapi justru kita bisa menawarkan bantuan apa nih yang bisa kita berikan untuk mereka ya. Kita kasih sponsor, kalau mereka mau touring kita kasih duit ya untuk biaya operasional atau kasih apa gitu ke komunitas itu ya. Nah, yang perlu dijaga lagi ya, kita ciptakan brand reputation yang kuat di sana gitu ya. Jadi ada
manfaat tentu yang bisa kita dapat dengan bergabung dan memfasilitasi ya brand communities ini gitu. Oke, cara-caranya bisa yang paling banyak dilakukan ya dengan sponsorship ya. Kita masuk ke komunitas fotografer misalnya, kita buat foto competition, kita kasih hadiah ya. Komunitas penggemar olahraga sepeda gitu misalnya ya, kita buat sponsor di sana. Company ya, masuk ke company event juga bisa. Jadi perusahaan A lagi ada event apa gitu ya, lalu kita sponsor di sana. Apalagi nih, City Graffiti, Street Music, Green Day ya. Oke, jadi event-event itu kita masuk. Oke. Nah, medianya itu tentu juga harus kreatif gitu ya. Kita punya alternatif media-media yang bisa kita pilih ya. Kalau sekarang bisa masuk ke video game, di bioskop ya, MRT, busway itu banyak sekali bisa. Bahkan stasiun MRT kan pakai nama itu ya, pakai nama company-nya ya. Kalau nggak salah kan Mandiri Station apa tuh ya. Ada BCA gitu ya. Terus di stasiun MRT kan rame tuh yang Le Mineral lah, Gojek ya, apalagi itu ada ya. Oke, street and mall kios ya, jadi kios-kios di jalan gitu ya, di mall-mall juga bisa. Pasang di tangga, eskalator, lift itu juga banyak. Tempat parkir, pesawat, kereta, shopping bag ya, itu media-media. Intinya kita orang marketing tuh kayak nggak bisa lihat tempat nganggur gitu ya, dimana kita bisa pasang produk kita, ya pasanglah gitu. Oke, baik. Jadi perlu kreatif ya. Misalnya di sini ada free specific targeted magazine, ada di majalah, wall corridor ya, street gallery, mailing list ya, kita bisa buat mailing list. Kemudian untuk kasih free produk ya. Public transport tadi pernah loh ya diadain fashion show di kereta tuh. Mini CD ada price tag. Jadi kalau misalnya ibu-ibu beli bumbu Royco gitu ya, terus di situ ada resep gitu ya, resep on magnetic tag. Oke, resep gitu ya. Atau kalau sekarang nggak usah dicetak begitu mahal, pasang aja QR code gitu ya. Nah, itu kan ditaruh di store, di supermarket gitu ya. Kita kasih nih ada resep gratis gitu ya. PC, HP, game-game ya. Mobile apps ya, itu juga banyak sekarang. Oke, baik, itu saja materi kita di alternatif marketing ini. Intinya banyak kita kreatif, gunakan cara-cara yang tidak biasa, tidak harus mahal, tapi banyak melibatkan konsumen gitu ya, keterlibatan mereka diterpa secara banyak, massal, viral, tidak secara hard selling gitu ya, tapi dampaknya bisa luar biasa gitu. Oke, baik, cukup materi kali ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.